Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Oke, di video singkat kita kali ini kita akan cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan tentang kebaikan hati dari sahabat kebahagiaan. Namun, mungkin kamu dicurangi oleh seseorang yang sudah kamu berikan kebaikan cinta. Hal apa yang mungkin akan terjadi pada diri dia, orang yang sudah mengabaikan kebaikan kamu? Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kebaikan hati dari diri sahabat kebahagiaan yang ternyata telah dicurangi. Hal apa yang mungkin dia dapati dan hal apa yang akan dia jumpai tentang kebaikan yang dikhianati. Kita akan cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya dia, hal yang akan dia jumpai berkaitan dari kebaikan yang mungkin sudah diabaikan. Kita akan cek untuk diri sahabat kebahagiaan, dan ini adalah energinya dia. Yang pertama, ada kartu King of Coin. Oke, sahabat kebahagiaan. Untuk saat ini dia masih berada di atas awan ya. Dia masih selalu bangga pada apa yang pernah dia perbuat. Dia bangga pada tahtanya. Artinya orang ini memang belum mendapatkan sesuatu hal yang mungkin membuat diri dia tuh jerah, meminta maaf atau memohon maaf secara langsung kepada diri sahabat kebahagiaan. Dia merasa bahwa dirinya dia untuk saat ini masih berada di kondisi nyaman saja, berada di tahtanya. Dan hal-hal yang berkaitan dari kebaikan hati kamu ini dijadikan sebagai pengalaman bahwa apapun yang kamu lakukan hanya untuk bisa memberikan kepuasan kepada orang lain. Pembelajaran yang penting adalah ketika sahabat kebahagiaan memberikan kebaikan sama orang lain, jangan selalu merasa bahwa diri kamu akan berperilaku baik kepada orang. Buat baik boleh, tapi sahabat kebahagiaan juga harus tahu batasan. Ketika kamu baik sama orang, apakah sahabat kebahagiaan pernah baik kepada diri kamu sendiri? Sehingga dia di sini bisa mengkhianati kamu atau mengabaikan tentang kebaikan kamu dan mencurangi sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah King of Coin. Paling banyak adalah apa? Sahabat kebahagiaan dirugikan dari ranah materi, dari ranah perhatian, dari ranah kesetiaan. Dan inilah yang membuat sahabat kebahagiaan merasa dicurangi sampai dengan saat ini. Dia hanya berleha-leha saja, belum mendapatkan sebuah hukuman dari semesta. Mungkin ini ada indikasi bahwa semesta memang memberikan sebuah perjalanan yang panjang agar orang ini bisa menyadari apa yang dia lakukan itu adalah salah. Ini adalah ujian terbesar dia, belum mendapatkan sebuah teguran. Lalu selanjutnya ada kartu Ten of Wands, sahabat kebahagiaan. Berkaitan dari sesuatu hal yang sudah diberikan kebaikan, namun kebaikannya dibalas dengan kecurangan. Seperti air susu dibalas dengan air tuba. Serahkan segala sesuatunya kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Esa. Sahabat kebahagiaan tidak perlu mengutuk dia atau mungkin juga mengungkit diri dia. Di sini Kevin melihat ada kartu Ten of Wands yang mengindikasi bahwa masalah akan datang silih berganti. Mungkin saat ini dia belum mendapatkan efek jerahnya, belum mendapatkan sebuah karmanya. Mungkin sahabat kebahagiaan melihat dia di sosial media ataupun dimanapun saja, dia masih seperti itu terus. Duduk di dalam singgasananya, selalu merasa bangga dalam diri dia. Tapi suatu ketika dia akan mendapatkan masalah yang datangnya bukan hanya sekali saja. Masalahnya akan datang bertubi-tubi, dan ini membuat diri dia kelelahan. Dan bisa jadi orang ini penuh dengan tekanan, banyak hutang, banyak masalah-masalah yang tidak diselesaikan. Ujung-ujungnya ingat sahabat kebahagiaan. Jika dia mengingat kamu dan meminta kebaikan hati dari sahabat kebahagiaan, ya mudah-mudahan sahabat kebahagiaan sudah lebih bisa mencintai diri sendiri ya, agar kebaikan kamu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan cinta. Kita sudah terjebak dari beberapa pembacaan Kevin yang lalu, bahkan di tahun lalu. Banyak yang terjebak di dalam kasus
bersama si Pekok. Tapi ketika sahabat kebahagiaan sudah menyadari dan syukur pisan ketika nonton channel YouTube-nya Kevin, kesadaran kalian muncul dan sahabat kebahagiaan lebih mencintai diri sendiri, maka itu adalah point of view yang Kevin harapkan dari kalian. Sehingga ketika dia orang ini datang penuh dengan permasalahan yang besar, tidak melibatkan diri sahabat kebahagiaan. Jangan sampai kamu bantuin nyicil sesuatu yang berkaitan dari ranah hutang pihutang dia ya. Karena kamu sudah memberikan kebaikan di sini, dan di sini Kevin melihat memang untuk dia belum mendapatkan sebuah karmanya. Namun karma ini akan berjalan. Berjalannya bukan hanya sekali, tapi langsung bertubi-tubi. Masalah satu datang, masalah lain datang, masalah lain datang, banyak banget. Akhirnya orang ini bisa mengalami kekacauan energi. Dan di kartu Ten of One ini kalau misalkan berkaitan dari masalah kesehatan, apa sih kesehatan yang mungkin mengganggu diri dia, terutama di bagian punggung, bagian tubuh, bagian belakang. Ini akan membuat diri dia tuh merasa sakit. Sakit bagian punggung, sakit bagian tengkuk, leher. Ini juga dia akan mengalami hal tersebut ya sahabat kebahagiaan. Karena kebaikan sahabat kebahagiaan ini memang benar diabaikan, hanya dimanfaatkan secara materi. Kartunya di sini ada kartu King of Coin ya. King of Coin ini mengindikasi tentang materi. Selanjutnya, hal apa lagi? Oke, ada kartu Six of Swords, sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari perjalanannya dia, sepertinya orang ini sengaja ya memanfaatkan segala sesuatunya dari cinta, dari kata-kata cinta. Ini adalah strateginya dia ya, sahabat kebahagiaan, untuk bisa mendapatkan sebuah perhatian atau kebaikan dari orang lain. Belajar dari pengalaman ini itu penting banget, agar sahabat kebahagiaan ini bisa menelaah lagi siapa saja yang datang ke dalam kehidupan kamu. Apakah dia hanya memiliki keinginan semata saja, atau hanya merasakan bahwa sahabat kebahagiaan ini adalah sumber uang atau sumber hal lain yang perlu dimanfaatkan oleh diri dia. Kamu sudah tulus sama dia, berkorban banyak dari ranah materi di sini, dan untuk energinya dia, ya dia masih melakukan habit atau kebiasaannya dia mencurangi dan masih bermain-main dengan kata-katanya dia. Bagaimana keadaannya dia? Dia masih online di sosial media, dan Kevin melihat bahwa indikasinya orang ini memang pandai ya, pandai untuk membujuk orang-orang baru yang mungkin dianggap diri dia itu menarik. Orang ini memang ciri-cirinya adalah selalu masuk ke sosial media, mencoba untuk merayu, mencari perhatian, atau mungkin juga bertemu dengan orang-orang yang pernah dia temui dan kemudian digoda. Dan setelah itu kebaikannya hanya dimanfaatkan dari apapun yang dia inginkan di sini. Oke, sahabat kebahagiaan, dia masih seperti itu ternyata, dan memang karma yang akan dia dapatkan untuk waktu dekat itu belum ya. Di kartu Ace of One ini juga indikasi bahwa orang ini masih punya gairah yang besar. Orang ini masih mencoba untuk mencari sebuah peluang orang-orang baru. Ketika sahabat kebahagiaan sudah menyadari bahwa orangnya seperti ini, ya sudah, kamu tutup masa lalu kamu dengan diri dia. Tapi kalau misalkan dia adalah hubungan komitmen kamu, entah dia pasangan kamu, suami kamu, atau istri kamu, bagaimana mengatasinya? Coba untuk bisa berdamai dalam keadaan ini. Cobalah untuk bisa mendiskusikan agar orang ini tidak mendapatkan sebuah karma yang buruk. Kalau misalkan orang ini mendapatkan karma, jika dia adalah pasangan kamu, statusnya masih berkomitmen, sahabat kebahagiaan juga akan menerima dampaknya. Kenapa? Karena di sini ada kartu Ten of One. Jika dia adalah pasangan kamu, suami kamu, atau istri kamu, tapi sahabat kebahagiaan tidak bisa memberikan sebuah pertolongan dari sisi kesadaran dia, sahabat kebahagiaan juga akan kena mendapatkan karmanya. Karena kalian disatukan oleh Tuhan dan kemudian menjalin sebuah hubungan pernikahan, maka kalian harus bisa menyelesaikan ini berdua. Tapi masalahnya ada di dia, Kevin. Dia orangnya gini. Satu hal yang selalu Kevin sampaikan, kita manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol manusia lain, termasuk pasangan kamu, istri kamu, suami kamu. Manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu semua adalah kesadaran. Sentuhlah kesadaran dia. Kesadaran akan semakin tersentuh jika kita memiliki nilai spiritual yang tinggi. Ketika kita mendekatkan nilai spiritual yang tinggi, kita diilhami oleh beberapa ayat yang mungkin bisa menguatkan diri kita, maka kita akan selalu berlaku lebih hati-hati. Karena yang namanya karma itu ada di atas kepala kita.
Jika dia memanfaatkan kebaikan kamu, maka hal apa yang akan dia dapatkan? Yaitu tentang sebuah kesialan dan juga keburukan. Hari-harinya dia akan mendapatkan hari-hari yang merasa tidak bahagia. Hari-harinya dia akan merasakan sisi ketakutan yang luar biasa. Dan yang membuat parahnya lagi adalah diri dia mengalami insomnia yang berkepanjangan ya, sahabat kebahagiaan, karena permasalahannya dia di kartu Ten of Wands akan terus-terusan datang. Lalu selanjutnya ada kartu Wheel of Fortune. Ternyata benar ya, sahabat kebahagiaan, semesta memang sudah mencabut istilahnya adalah keberuntungannya dia, seperti yang Kevin sebutkan tadi. Wheel of Fortune ini tentang roda keberuntungannya. Ya, walaupun saat ini dia masih berada di atas angin, dia masih berada di tahtanya dia. Biarkanlah dia bermanja-manja dengan tahtanya. Suatu ketika Tuhan akan memberikan sebuah pembalasan yang mungkin lebih berat lagi. Bahwa masalah datang bukan hanya sekali, tapi bertubi-tubi. Dan bagi dia, setiap hari adalah hari kesialannya dia. 10 hari, dia akan mendapatkan hari kesialan. Dan 10 hari itu, kalau orang ini tidak bisa menyelesaikan urusannya, dia bisa mengalami beberapa hal yang berkaitan dari penyakit. Penyakit yang paling parah itu ada di bagian tengkuk, bagian pundak, mungkin juga bisa mengalami darah tinggi. Kalau misalkan orang ini memang memperlakukan orang baik, dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan kecurangan, dia akan mendapatkan hal yang setimpal. Biarkanlah orang ini, sahabat kebahagiaan, menjalani karmanya. Sahabat kebahagiaan tidak perlu mengutuk apapun, tidak usah memberikan tanggapan yang positif sama orang ini. Cukup sahabat kebahagiaan fokus pada diri kamu sendiri saja. Lalu untuk kesungguhannya dia sama sahabat kebahagiaan itu bagaimana ya? Bagaimana kesungguhan diri dia ke sahabat kebahagiaan? Oke, ternyata benar ya. Ini ada kartu The World, ada kartu King of Cup. Dia ke sahabat kebahagiaan berkata bahwa kau adalah duniaku yang dicandukan oleh hal-hal yang membuat sahabat kebahagiaan terhanyut dalam kisah-kisah cinta. Orang ini memiliki energi kelembutan yang terkadang bisa merayu sahabat kebahagiaan untuk kembali lagi di dalam pelukan dia. Berkaitan dari hubungan kamu bersama dia, mungkin dia adalah orang masa lalu kamu. Jika dia adalah orang masa lalu kamu, tapi untuk saat ini sahabat kebahagiaan ini menyadari bahwa aku tidak akan mau kembali dengan diri dia karena kebaikanku hanya dicurangi saja. Maka muncullah sebuah kesadaran di dalam diri kamu. Karena ada waktu atau ada momen bahwa dia bisa membujuk kamu kembali. Di sini kartunya adalah King of Cup, di sebelah kiri adalah kartunya King of Coin. Orang ini memang bisa membuat kamu itu merasa terluluhkan kembali isi hati dan perasaan. Tingkatkan nilai spiritual sahabat kebahagiaan. Kekuatan spiritual kalian perlu ditingkatkan agar sahabat kebahagiaan tidak goyah ketika dia mungkin mengusik kamu kembali. Jika dia adalah masa lalu kamu, cobalah untuk bisa menyadari apa yang terjadi di kehidupan kamu saat ini. Sebuah kutipan yang Kevin ambil dari salah satu biksu, dia berkata bahwa jangan biarkan masa lalu kita yang sulit mendefinisikan siapa kita sekarang. Sebab jika demikian, kita akan menjalani hidup sebagai korban dari masa lalu. Ada kekuatan di dalam diri kita yang ingin menyembur dari bawah permukaan masa lalu. Percayalah kepada kekuatan baru itu tentang kesadaran, penerimaan, keikhlasan, kebangkitan, dan harapan. Hormati saja masa lalu kamu dan berserulah, katakan dalam jiwamu, mulai sekarang aku memutuskan untuk lebih bahagia. Aku memutuskan untuk lebih bahagia. Tutup masa lalu kamu, tidak perlu mengutuk tentang diri dia. Fokuslah pada diri kamu karena kamu hidup di dunia saat ini dan kamu akan menjemput kebahagiaan kamu di masa depan. Karena orang semacam ini tidak usah ditanggapin. Oke, mungkin seperti itu saja ya sahabat kebahagiaan dari pembacanya Kevin. Mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan ini bisa berguna untuk sahabat kebahagiaan semua ya. Kevin harapkan sahabat kebahagiaan ini bukan hanya mencari tentang bacaan tentang resonate atau tidaknya, tapi bagaimana sahabat kebahagiaan bisa mengambil point of view dari semua bacaan. Karena yang bisa menyelamatkan
bukan Kevin, hanya kesadaran sahabat kebahagiaan saja. Mungkin seperti itu aja. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.